warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Husaini, dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan di program studi S1 Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dalam pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di lingkungan kampus, ataupun masyarakat. Selama 1 semester ke depan, kita akan sama-sama mempelajari berbagai topik penting seperti teori dan konsep pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dengan berbagai kondisi, teknik pengambilan keputusan, motivasi dan kepemimpinan, pohon keputusan, motivasi dan produktivitas, kepemimpinan dan manajemen, manajemen konflik dalam pengambilan keputusan, dan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran, kita menggunakan metode secara kombinasi antara kuliah tatap muka, diskusi kelompok, studi kasus, maupun presentasi proyek akhir, dan saya akan membimbing dalam proses belajar mata kuliah ini. Saya berharap mata kuliah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka cakrawala berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi tantangan di dunia nyata ini. Penilaian yang kita lakukan menyesuaikan dengan pedoman akademik. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, ujian tengah semester atau yang disingkat dengan OTS. Dan yang terakhir, ujian akhir semester atau yang disingkat dengan UAS. Masing-masing penilaian ini punya bobot masing-masing. Kalau kehadiran dan keaktifan ini memiliki bobot sebesar 10%. Penugasan 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Sehingga kalau dikumulatifkan sebanyak 100%. Itulah nilai akhir yang nantinya akan kita inputkan di aplikasi berbasis online di aplikasi kampus. Selama mengikuti perkuliahan, mari kita bersama-sama belajar dan berkembang bersama. Nah, kemudian kalau di rencana pembelajaran semester, di sana ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Di antaranya yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan
sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mata kuliah ini penempatannya pada semester genap, yakni semester 8. Jenis mata kuliah ini wajib, besaran SKS-nya sebanyak 3 SKS. Kode mata kuliah ini PKB Straight 813. Kemudian pada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK, setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu. Yang pertama, CPMK yang 1, memahami teori dan konsep pengambilan keputusan. Kemudian CPMK 2, memahami pengambilan keputusan dengan berbagai kondisi. Yang ketiga, CPMK-nya memahami teknik pengambilan keputusan. CPMK keempat, menganalisis bagaimana motivasi dan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. CPMK kelima, menganalisis pohon keputusan. Baik, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati kawan-kawan mahasiswa semester 8 yang hari ini belajar mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Kita absen dulu. Yang pertama Muhammad Sabran. Kedua Humaidi. Yang ketiga Siska. Kemudian Nur Hikmah. Linda. Hari ini kita mencoba mata kuliah pengambilan keputusan. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa pernah belajar kebijakan publik, pernah belajar analisa kebijakan. Nah, mata kuliah ini ada hubungannya dengan hal-hal yang demikian. Karena pengambilan keputusan ini bagian dari kebijakan publik. Karena kan pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, pada mata kuliah pengambilan keputusan, ini kita coba yang berhubungan dengan keputusan. Kalau pengambilan kan mengambil atau memilih. Nah, memilah. Nah, kalau keputusan ini proses alternatif terbaik dari pilihan untuk mencapai tujuan. Pada gambar mungkin bisa dilihat pada gambar ada satu orang kebingungan. Ada 5. Nah, 5 yang dipilih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kemungkinan di antara 5 itu satu yang terbaik. Jadi istilahnya pilihlah yang terbaik. Kalau di masjid ambil yang baiknya. Nah, ini itu ya. Nah, tapi saya yakin ketika kawan-kawan, teman-teman sudah belajar kebijakan publik, analisa kebijakan, bisa menganalisa yang mana yang terbaik. Apalagi di semester 8 ini sudah menyusun penelitian, sudah bisa menganalisis, sudah bisa menentukan, baik secara dokumentasi, baik secara wawancara, baik secara observasi. Dari ketiga tahap pengumpulan itu bisa diambil yang mana yang bagus, yang mana yang tepat keputusan itu. Kemudian gambar yang kedua, di sana kawan mungkin bisa jadi itu mahasiswa, bisa jadi itu rekan bisnis, bisa jadi itu pejabat, bisa jadi itu atau masyarakat yang lagi diskusi membicarakan keadaan negeri ini. Bagaimana nih bantuan sosial
bagaimana nih bantuan subsidi upah, bagaimana nih perpolitikan, bagaimana nih kebijakan kepala desa, bagaimana nih ekonomi, bagaimana nih perpolitikan. Nah, di atas meja itulah mereka diskusi untuk memecahkan suatu persoalan supaya keputusan yang diambil tepat, efektif, dan efisien. Nah, itulah keputusan. Nah, sekarang adakah yang mengeluarkan statement atau pernyataan berkenaan dengan keputusan? Silahkan, siapa? Angkat tangan. Silahkan. Oke. Jadi menurut ulun nih Pak, terkait pengambilan keputusan, setiap orang pasti mempunyai keputusannya masing-masing dalam mengambil suatu pilihan. Namun setiap pilihan yang kita pilih pasti ada konsekuensi yang bakalan terjadi. Mau kita ngambil keputusan mau plan A, plan B, dan plan C. Setiap plan yang sudah kita ambil dalam setiap keputusan itu pasti ada dampak yang harus kita hadapi. Kita harus menerima konsekuensi setiap keputusan yang kita ambil. Mungkin menurut ulun seperti itu, Pak. Oke. Apakah ada lagi yang lain menambahkan berkenaan dengan keputusan? Oke, silakan. Jadi izin Pak, menurut ulun keputusan itu adalah pemilihan alternatif untuk perilaku di masa depan yang mana menekankan bahwa keputusan itu berkaitan erat dengan perencanaan masa depan. Terus juga keputusan adalah hasil dari proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan pemilihan alternatif terbaik. Menurut ulun seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, dari kedua pendapat mahasiswa tadi, baik yang laki-laki maupun perempuan, artinya pengambilan keputusan itu ada plan A, plan B, plan C, atau lain sebagainya. Kemudian ada juga dinyatakan ini keputusan untuk perbaikan di masa akan datang. Nah, jadi setiap pengambilan keputusan itu diambil dengan data yang akurat, dengan analisis tinggi, sehingga ketika mengeluarkan keputusan tepat. Kemudian tambah lagi satu, keputusan yang dibuat harus arif dan bijaksana. Masalahnya kalau keputusan membuat orang sakit, maka ada istilah zalim terhadap orang lain. Biasanya yang mengambil keputusan adalah pimpinan atau pejabat. Nah, di sini pengambilan keputusan adalah suatu proses yang sistematis yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis informasi, penilaian terhadap alternatif yang ada, serta pemilihan solusi yang dianggap paling efektif dan efisien. Intinya, setiap pengambilan keputusan atau kebijakan publik, apakah itu perda, apakah itu perbuk, apakah itu perpres, ataupun peraturan yang lainnya, bagaimana efektif dan efisiennya keputusan itu dan bisa menyenangkan semua pihak atau bukan kepentingan tertentu. Nah, itulah keputusan yang bisa diterima. Saya pengen sekali pengambilan keputusan ini bisa diterima oleh pejabat. Oh, sudah nyata ya, karena pejabat yang bikin. Bisa diterima oleh pedagang, supaya yang berdagang enak. Bisa diterima oleh petani, supaya pertaniannya bagus. Bisa diterima oleh kaum-kaum cendekiawan, seperti Anda di sini. Mahasiswa, seperti adik-adik pian yang di SMA, SMP, SD, semua bisa menerima. Artinya, pengambilan keputusan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Nah, itulah pengambilan keputusan yang baik. Jangan lupa, setiap keputusan yang diambil itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun di dunia ini dipertanggungjawabkan. Nanti kalau di alam sana yang bicara itu bukan lagi mulut. Yang bicara itu adalah panca indera. Mulut sudah dikunci.
Setiap mengambil keputusan yang baik, maka tangan dan panca indera berkata dengan baik. Ini tangan dulu pernah menandatangani perda apa, atau perpres apa, atau perbub apa. Nah, ini mudahnya. Ketika telinga mendengar. Nah, ini dulu ketika telinganya mendengar, ada masyarakat miskin teriak tidak makan. Nah, ini ada keputusan bantuan sosial. Apakah BLT? Apakah bantuan sosial yang lainnya? Nah, belum lagi. Kalau melihat kondisi sekarang, pejabat-pejabat kita umurnya itu hanya 5 tahun. Kalau keputusannya tepat, bisa jadi yang 5 tahun ini nambah lagi 5 tahun. Umpama bupati, kalau keputusannya baik, bisa mensejahterakan masyarakat, 5 tahun menjabat, 5 tahun ke depan insya Allah dipilih lagi. 5 tahun ke depannya siapa tahu jadi gubernur. 5 tahun berikutnya siapa tahu gubernur periode kedua. 5 tahun berikutnya siapa tahu jadi presiden. Contoh Pak Jokowi. Nah ini ya. Mungkin itu yang terkait dengan pengambilan keputusan. Sebenarnya teori pengambilan keputusan itu banyak. Tapi kita coba 4 dulu. Yang pertama, teori rasional. Itu yang pertama ya. Teori rasional. Kemudian yang kedua, bounded rationality. Nah ini. Yang ketiga, intuisi. Nah, ini rasa. Dan terakhir, teori prospek. Dari keempat teori ini, siapa yang ada ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Tolong jelaskan teori rasional pengambilan keputusan. Oke. Baik, pertanyaannya tadi, penjelasan dari teori rasional. Nah, secara kasat mata, rasional itu masuk akal. Nah ini, rasional enggak? Nah ini, ya. Nah, kalau rasional di sini berhubungan dengan teori, keputusan yang diambil itu logis. Nah, bahasa kita tadi kan masuk akal. Nah, logis dan sistematis. Yang kita garis bawahi di sini adalah sistematis, logis. Saya yakin kawan-kawan di sini pernah mengikuti ujian berbasis komputer. Ketika komputer menjawab setiap pertanyaan yang pian jawab, ada istilah ujian nasional atau asesmen nasional. Dijawab dari nomor 1 sampai nomor sekian. Umpama soal itu ada 50. Di komputer itu ada aplikasi yang dimasukkan yang berhubungan dengan ujian nasional atau asesmen. Kalau menjawab jawabannya itu betul, siapapun dia, apakah anak petani, apakah anak nelayan, apakah anak pedagang, apakah anak pejabat, betul. Kalau salah, tidak bisa dimanipulasi. Itu logis dan sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan sekarang ini, kalau kita mengikuti seleksi ASN, aparatur sipil negara, itu kita akan diuji dengan komputer asset test, nama aplikasinya, di BKN sana atau di pemerintah daerah pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Otomatis yang menjadi ASN orangnya sudah teruji sesuai dengan kemampuannya. Bukan lagi tunjuk sana, tunjuk sini. Bukan lagi ini keluarga A, ini keluarga B. Tidak seperti itu. Jadi ini negara sudah berbenah birokrasinya. Nah, oleh karena itu, kaitannya dengan teori rasional, di negara ini dari sekian hari ke hari, dari sekian minggu ke minggu sudah ada pembenahan atau perbaikan. Walaupun dulu kalau tidak punya orang dalam nggak bisa kerja. Tapi kalau sekarang sudah ada alat yang memfasilitasi kita supaya lebih objektif, supaya lebih lengkap, lebih baik dan transparan. Oke,
Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaannya Pak, sebutkan contoh teori dari intuisi. Oke. Yang kedua ini baik. Ini kaitannya dengan teori intuisi, kaitannya dengan pengambilan keputusan. Kalau intuisi ini rasa atau perasaan. Biasanya yang memiliki rasa ini perempuan ya. Nah ini perempuan memiliki rasa. Nah kaitannya dengan rasa, umpama ada sirena bunyi. Nah ini rasa kita ini pasti ada sudah. Ini ada kejadian ini, ada insiden ini. Bisa jadi ada kebakaran, bisa di hulu, bisa di hilir, bisa di depan, bisa di belakang. Ini menandakan, artinya keputusan kita harus waspada. Tapi bagi mereka yang anggota Badan Pemadam Kebakaran, siap nih, bagaimana mobil, bagaimana selang atau alat bantu lainnya, bagaimana keselamatan kita ketika ingin membantu orang lain. Cuma jangan sampai ketika membantu orang lain kita yang celaka. Kalau bisa keputusan itu, keselamatan kita lebih utama. Walaupun menolong itu bagus, tapi utamakan keselamatan kita, keselamatan orang berkendara, dan jangan lupa juga menolong orang yang kena musibah. Itu rasa ya, kalau kaitannya dengan kebakaran. Nah, intuisi di sini, pengalaman. Sirena berbunyi, itu tidak satu kali seumur hidup. Itu beberapa kali. Dan bahkan kadang-kadang pemadam kebakaran dengan mengambil keputusan, kadang-kadang terjadi di lapangan. Oh, ingin menolong orang, kadang-kadang tidak keselamatan diri ini tidak diutamakan, akhirnya dia celaka. Atau keselamatan orang lain tidak diutamakan, akhirnya orang lain yang tidak tahu-taunya celaka juga. Dan bahkan kadang-kadang lampu merah pun diterobos mereka. Ya oke lah, nggak masalah kalau lampu merah diterobos karena emergency. Cuma yang sayang, ke1000 kali sayang ini membuat orang lain celaka gara-gara ingin menolong. Padahal di zaman teknologi ini ada perkumpulan di medsos, apakah itu Facebook, apakah itu WA, apakah itu Telegram, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, atau radio. Itu bisa dideteksi loh kebakaran itu. Ini apinya ini sudah padam atau belum, atau menyala. Nah kalau umpamanya sudah padam, ya lebih baik bertenang-tenanglah di tempat itu daripada kejar sampai di sana padam, ya tidak terjadi apa-apa juga. Itu ya kalau kaitannya dengan pengalaman. Kalau kaitannya cepat efisiensi, kemudian subjektivitas. Nah kalau seandainya efisiensi dengan menggunakan medsos tadi, seharusnya anggota kebakaran itu dilihat titik-titiknya itu, di mana titik macet, di mana titik orang berkumpul. Nah, kendalikanlah kecepatan ketika ingin membantu orang lain. Ini kaitannya dengan intuisi. Dari materi hari ini, apa yang Anda bisa simpulkan? Oke, siapa? Oke, silakan. Jadi dari materi yang Pian sampaikan pada hari ini, yang dapat saya simpulkan, pengambilan keputusan itu merupakan proses penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pribadi ataupun dalam organisasi secara luas. Mungkin itu yang bisa ulun simpulkan pada materi hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Artinya materi kita bisa dicerna, kemudian bisa ditangkap, kemudian bisa disimpulkan, dan mudah-mudahan bisa dibawa pulang, bisa diimplementasikan, dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, memahami teori membantu kita membuat keputusan lebih baik, tepat waktu, efektif.
Jadi kalau kita paham dengan teori, masing-masing mahasiswa ini paling tidak satu menguasai teori sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Belum lagi di kerangka teori, banyak itu dibahas. Teori utamanya, teori pelengkapnya, faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Begitu juga mu'alim. Ketika ingin membuat fatwa, ini ambil hadis A, hadis B, hadis C. Bagaimana hadisnya sahih atau tidak? Otomatis kan tidak sembarangan membuat keputusan. Menentukan awal Ramadan. Ada yang menggunakan melihat bulan. Ada yang perhitungan. Ada yang menyempurnakan. Nah, ulun yakin, saya yakin ya, ketika pian-pian ingin memutuskan seseorang, ingin memutuskan suatu perkara, mana dasarnya? Mana dalilnya? Mana ini kekuatan hukumnya? Bagaimana dampaknya? Tidak sembarangan loh. Anak-anak S1, calon-calon sarjana memutuskan itu tidak sembarangan. Karena mereka pakai logika, karena mereka pakai teori, karena mereka punya teknik pengumpulan data, karena mereka punya analisa data, karena mereka punya uji klinis data. Belum yakin pian-pian di sini menjadi orang sukses, calon presiden, calon bupati, calon gubernur, calon menteri. Mungkin ulun di sini melihat, saya di sini melihat begitu bahagianya ketika mahasiswanya jadi orang bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Demikian perkuliahan hari ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dipelajari selama ini di kampus ini, ilmunya bermanfaat. Ilmunya bisa digunakan sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan. Apalagi anda ini calon-calon pemimpin, kalau memilih keputusan itu utamakan agama. Biar aja dunia ini yang lebih enak itu dunia enak, di akhirat enak. Nah itu, mudah-mudahanlah seperti itu, dapat keduanya. Dan jangan lupa salat duha kalau ingin kaya. Itu amalannya. Nah ini mohon maaf, pengambilan keputusan sampai salat duha, artinya saya mengajak di sini bagaimana kita bisa memperbaiki ekonomi. Kalau ingin memperbaiki ekonomi, dekatlah dengan Allah. Aku punya Allah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada di kampus ini karena Allah. Kita di kampus ini ingin menyenangi hati Nabi Muhammad. Kita di kampus ini ingin menyenangi hati orang tua yang ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah, kita ingin menyenangi hati orang tua yang ada di alam barzah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita seperti ini, apa yang kita lakukan ini, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tua kita. Kalau seandainya dapat ilmu di kampus ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan pada program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.